Kenapa itu plastik bisa dibuang dulu nggak sih? Gitu ya. Iya. Lucu. Lucu sih, tapi kan kresek gitu ya. Hai. Udah ya, udah aja ya, ya ampun. Ya tiba-tiba banget sih Asad. Iya. Pakai kode ya. Oh, oren banget hari ini Kak Kuning. Safer. Kuning banget. Aku berasa lagi ada di Meksiko. Oh iya, benar. Lagi ini ya, agak-agak warm ya. Ya. Ini gantian sama Ida atau gimana? Kok Ida kan hijau Iya, ya biasanya. iya, aku suka yang Kalau adem gitu. Ini kuning. Kok tapi aku rasanya ya kalau kacamata warna-warna kayak gini ya, bisa kayak apalagi warna ini khususnya. Itu tuh kayak serba panas banget dunia ini rasanya. Iya sih. Tapi jangan pakai kalau di luar lagi panas banget ya. Iya, apalagi Kayaknya makin panas, hot jadinya. apalagi Banda Aceh lagi panasnya Iya. luar biasa. Jadi Matahari kayak satu kan. satu orang satu, Iya. Ida satu, Iya. Safer satu, Luar Tiga biasa satu. panasnya. Kok agak-agak beban ini ada apa ini? Udah mulai nggak sinkron lagi kacamata ya sama orangnya ya. Ya, tapi ini sih salah satu apa ya, kadang-kadang kan kita pengen pakai gitu, Iya. tapi janganlah nanti dilihat gimana sama orang. Itu sebenarnya kayak menyiksa diri nggak sih? Kita tuh kayak nggak all out sama diri kita sendiri. Enggak sih, kalau aku kan kalau misalnya all out gitu kan, itu juga bentuk dari self love-ku yang mencintai diri sendiri. Oh, Jadi gitu. aku mau bergaya kayak gimana aja ya udah, walaupun emang agak kuning kali ya dunia ini jadinya ya. Emang self love itu apa sih? Itu dia maksud aku kan, kadang-kadang orang kayak dia kepengen seperti yang dia pikirkan, tapi dia nggak bisa buat karena Iya. dia membatasi disebabkan oleh takut pertimbangannya itu Pertimbangan orang dinilai lain. oleh orang lain gitu. penilaian Jadi orang kayaknya lain. dia membiarkan diri dia untuk tersiksa dengan itu, ya Akhirnya kan? nggak bisa ekspresif gitu ya. Padahal kan self love itu sendiri mungkin bentuknya banyak ya. Ya salah satunya kayak mungkin menerima kekurangan dan kelebihan kita. Ya misalnya kayak gini, kita suka dengan gaya Bebas yang berekspresi gitu kan. berekspresi. Terus ternyata menjaga tubuh dan juga kesehatan mental juga itu bentuk dari self love. Jadi hubungannya adalah ketika kita terlalu banyak memikirkan anggapan orang lain, itu kan yang terganggu adalah kesehatan mental kita, sehingga self love itu tadi kan jadi nggak bisa muncul. Mental aku kayaknya udah terganggu juga. Mental health lagi sakit. Iya, tapi makan Apa sih makan. kalau udah sakit namanya apa? Mental illness. Iya, Oh. biasanya yang disebabkan oleh tadinya tuh hal-hal kecil gitu nggak sih ya, orang-orang yang kayak omongan Tanpa orang. kita sadari Iya. itu sebenarnya menyakiti diri kita gitu, sehingga kita lupa sebenarnya diri kita itu butuh cinta dari kita sendiri. Benar, gitu sebelum kan? menerima dari orang lain. Ya, kamu udah mencintai Iya. dirimu sendiri belum gitu? Dengan makan pisang. Makan pisang. Oh iya, boleh deh ya. Ini ada memberi asupan gizi untuk tubuh. Iya benar, karena kan menjaga tubuh juga kan termasuk dalam self love tadi kita bilangnya gitu. Jadi kayak terus juga mungkin hal-hal kayak kita belajar untuk berani bilang enggak gitu ya, berani bilang tidak. Dan People bikin, pleaser gitu ya, iya. karena kan kadang-kadang kita bukan kadang-kadang sih, kebanyakan orang yaitu tadi mempertimbangkan orang lain. Benar. Jadi nggak enakan, ujung-ujungnya nggak enakan ya kan? Iya. Aduh gimana Dan ya gitu. Karena nggak enakan itulah kita kayak menerima semua anggapan orang tuh kita telan semua. Kita nggak bikin boundaries ya, kayak kita nggak menetapkan satu batasan gitu untuk orang-orang lain terhadap kita. Biar kita juga nggak terlalu terkecoh dengan pendapat orang ya. Ini kan beberapa episode sebelumnya mungkin kita sempat bahas kan banyak banget orang itu yang mengontrol hidup kita hanya dengan Iya. apa yang kita pakai, apa yang kita beli, Iya. kayak gitu kan. Ya seperti aku sekarang ini, kalian iri nggak sama aku yang lagi makan pisang? Enggak sih sebenarnya, Enggak sih. karena Ini kita pisang udah enak. duluan gitu. Ini, ya Allah, ini pisang di mana? Ini pisang siapa yang saya makan? Tiba-tiba kok ada Tiba-tiba pisang ada aja gitu ya, Kak Safer. Ya. Suaranya Kak Safer. Suaranya coba kena mute kali nggak? Ya, Oh, aku cek enggak. tuh. Masih Ya. biru. Tapi dari tadi ngomongin self love. Emang Iya. apa sih self love itu sendiri? Paham nggak artinya sih sebenarnya ya? Selain artinya sendiri adalah mencintai
diri sendiri gitu Kita ya. harus tahu definisinya dulu ya supaya persepsinya sama nih. Iya, supaya kita satukan persepsi dulu ya, supaya nggak beda-beda Iya. BTW. Jadi self love itu sendiri memang ya kalau artinya adalah mencintai diri sendiri, tapi mungkin lebih dalamnya lagi adalah kayak satu sikap menghargai gitu ya, menghargai, menerima. Iya. Nah, menerima ini kayaknya yang susah, dan memperlakukan diri sendiri dengan seperti yang Ida bilang tadi, penuh kasih sayang gitu, mencintai diri sendiri dulu, memberikan cinta Iya. untuk diri sendiri dulu, baru ke orang lain. Terus juga pengertian dan penghormatan kita terhadap diri kita sendiri. Buang sampah pada tempatnya di belakang, silakan ya, silakan. Atau kalau nggak ada harus dimakan nih kayaknya. Iya. Sama Tidak kulit. terbiasa. Kulit Makan pisang kulit. ini mengandung vitamin kulit loh. Ya silakan telan, silahkan Vitamin telan, kulit ya. pisang maksudnya. Kalau Vitamin. ini gosok-gosok Iya, itu kayak lulur gitu ya. Bisa ut-ut kalah. Iya, beda. Nah, itu bukan berarti self love ya dengan seperti itu ya, enggak ya. Nggak apa-apa, kita bisa buat terobosan baru. Oke, dengan Mana cara tahu seperti ini bisa itu. menjadi skincare, kita harus teliti ini. Oh iya betul, Siap inovasi ini ya. baru ya. Terima kasih ya. Ya. Nah, itu jadi kayak berusaha untuk menerima, kan sekarang menerima diri sendiri itu yang susah kan? Iya benar banget. Kayak nggak bisa nih aku menerima aku yang seperti ini, aku harus seperti itu. Iya, karena itu suka membandingkan diri kita dengan Ya. orang lain. Jadi target kita itu ya targetnya apa, orang lain gitu kan, bukan kita sebenarnya. Kadang-kadang tuh aku sering kayak gitu loh, guys. By the way, Hmm. membandingkan diri dengan orang lain. Maksudnya kan, misalnya Membandingkan artinya apa nih? Jadi merasa diri kurang Iya, atau merasa diri kurang, lebih? merasa Kan diri bisa kurang, juga kan, gitu. aku bandingin, oh masih lebih aku. Iya. Itu sakit juga sih kayaknya ya. Iya. Sakit mental juga tuh ya kayaknya. merasa diri kurangnya gini, misalnya kan orang kan Instagram itu kan juga menjadi salah satu tempat memamerkan pencapaian. Iya. Kan aku sebenarnya seumuran dia, sepantara dia, tapi kok aku belum sampai situ kayak gitu. Jadi Dia aku udah sampai merasa, Paris, ini baru sampai di Longa ya. aku baru sampai Longa di Tugu Iya, cece udah. itu kan, Tugu Parisnya cece gitu. Dan itu membuat aku sedikit apa ya bahasanya, struggling sama gimana caranya untuk bisa di level itu juga kayak gitu. Tapi ada positifnya juga sih sebenarnya, itu kayak motivasi, Jadi motivasi gitu. sih. Tapi cara untuk meraihnya itu positif nggak di kita gitu. Nah, akhirnya mungkin ada beberapa, mungkin kayak orang-orang terdekat juga bilang, jangan terlalu dikejar kalau memang nggak bisa. Kita udah sampai di level ini aja tuh udah luar biasa banget kayak gitu kan. Terus aku juga mungkin sampai hari ini makin gendut. kayak Enggak gitu. boleh. Jangan body shaming Nih. dong pada diri sendiri. Nggak boleh body shaming, itu menerima, harus menerima diri. ya. Kenapa bisa kayak gini kan karena makan kan? Iya. Makan terus, Iya. Karena cinta dengan perut kan. Kasih makan lambung terus kan? Jadi terima gitu, terima. Tapi jangan ini nggak sih ntar mas seolah-olah self love tapi malah nggak peduli. Nanti kan kalau aku makin gendut aku makin ada banyak penyakit lah. Nah, berarti itu yang harus diteliti lagi ya, Berarti self love itu tidak hanya serta merta menerima keadaan misalnya. tanpa ada perubahan Tanpa gitu ada ya. perubahan. Oh aku cinta Itu aku namanya yang gendut. pasrah. Iya. self love ya? Iya, putus Berarti, asa ya kan. bukan hanya menerima, tapi kita mengabaikan kesalahan itu juga nggak bisa kayak gitu, dan apa menolak berkembang. Nah itu bukan self love Iya. gitu. Jadi oke, kondisi kita seperti ini kita terima, tapi kita akan berusaha lebih baik untuk memperbaiki kondisi yang menurut kita mungkin ini kayaknya kurang baik nih gitu. Artinya tuh kita ada progres gitu ya kan. Jadi kalau apapun penilaian kita terhadap diri kita tuh ada perubahan ya dikit-dikit, bukan malah stuck di situ atau Iya. bahkan menurun gitu kan. Oh berarti self love tuh kayak gitu ya. Iya gitu. Jadi Tapi jangan- berat sih memang kalau urusan Apa berat badanku? Iya itu satu. Tadi nggak boleh ya katanya ya, berarti bukan berat badan. kayaknya Ini memang berat. kita butuh waktu dan butuh ketemu sama orang yang mungkin tepat gitu, kasih wejangan ke kita gitu kan. Makanya orang kan pergi ke psikiater kadang-kadang untuk bisa paham sama diri dia gitu. Ya. Karena kadang-kadang kita walaupun sering ngaca gitu, tapi kita tidak mengaca diri kita, hanya berkaca untuk riasan aja. kita gitu kan. Setuju sih. Jadi memang kayak yang tadi Safir bilang, mungkin saat ini udah sering banget selalu membanding-bandingkan diri. Nah itu yang nggak boleh, itu tidak termasuk dalam
apa namanya ya gitu. Jadi kalau untuk bisa mencintai diri sendiri ya jangan membandingkan dalam hal in a bad way ya maksudnya, tapi kalau in a good way, membandingkan diri in a good way seperti yang Ida bilang tadi mungkin oke untuk jadi motivasi. Tapi kalau kenapa ya aku nggak bisa di itu dan jadi makin nggak baik gitu, itu nggak bisa juga. Nah terus juga mungkin salah satu self love itu sendiri adalah ketika kita sudah mungkin membandingkan, terus kita tahu ini kurang kita di sini. Nah kita tuh harus berusaha untuk bisa mencapai sesuatu seperti yang kita inginkan. Hargai usaha itu. Jadi kan kita udah berada di titik ini. Bilanglah temenmu udah di titik mana, kamu di titik ini, seperti yang Safir bilang tadi. Kita udah di sini juga kan udah alhamdulillah banget. Nah, hargai usaha itu dan pencapaian kita tuh harus kita hargai. Berarti gitu. pencapaian yang harus kita hargai, aku boleh sering-sering self reward kan? Enggak. Nah, ini nih self jangan reward. salah kaprah juga Jangan sama yang salah namanya kaprah, self reward itu kan. Apa kan harus menghargai. Jadi Benar. Udah sampai mana nih? Gitu. Aku harus beli ini habis ini. Gitu. Memang kadang self reward ini ya turun 1 kilo kita harus bisa kita udah boleh makan 2 bungkus nasi padang, nggak gitu juga. Karena pada akhirnya akan berakhir sia-sia, nggak gitu konsepnya. Jadi self reward ini juga bukan setiap ada pencapaian terus boleh dilakukan. Harus kasih reward gitu, iya, enggak gitu. Nggak selalu seperti itu, Dek Safer gitu. Boleh berarti. Jadi reward itu mungkin bolehlah setahun sekali aja ya. Boleh juga sih. Reward itu sih sebenarnya disesuaikan sama pencapaian itu sendiri gitu ya. Misalnya kan kalau kita kayak tadi Safir bilang kalau udah segini aku harus beli ini, berarti kan punya target, bisa beli itu gitu. Nah tapi kan harus dipertimbangkan yang lain. Setelah membeli itu apa aku akan tetap sehat nih dari segi keuangannya, pikiranku gitu, masih cukup nggak sih nanti sisa-sisanya. Jangan sampai sisa-sisanya itu bikin kita malah jadi tambah sakit, mental kita jadi malah satu lagi beban. Mungkin target-target kita dan pencapaian kita tuh juga harus kita lihat apakah itu worth it untuk mendapatkan self reward gitu kan. Kadang ada hal-hal yang ya kita bilangnya bukan sepele sih tapi kecil gitu ya, kecil pencapaian yang kecil tapi pasti diam kamu di belakang sana, diam kamu di belakang. Dia soalnya sedang mencintai diri dia. Iya. Nggak peduli dia yang di dalam sini lagi ngapain. Pokoknya harus denger ngomong gitu ya. Itu egois ya gitu. Tapi sih kita tuh kayaknya memang perlu meyakini bahwa setiap orang itu diciptakan dan hadir di dunia ini punya kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu. Makanya kita nggak bisa menempatkan diri kita itu sama seperti orang. Dan target kita juga nggak boleh sama kayak target orang gitu ya. Karena kan awalnya tadi kita harus kenal diri kita sendiri dulu. Kalau kita sudah kenal berarti kita tahu potensi kita itu sebenarnya apa sih gitu. Kurangnya di mana? Nah, di kurang itu kan yang harus kita perbaiki, tambahin ilmunya, apanya lah gitu, semuanya yang di kekurangan itu yang kita ini. Tapi kan kadang kalau kita ngomongin self love ini sendiri kan nggak selalu berjalan mulus ya, karena mencintai diri sendiri itu ternyata sulit banget, kan? Apalagi perempuan ya. Iya. Banyak kasus kejadian yang orang yang ya kasus mentalnya itu jadi sakit, mental illness itu tadi ya karena dia banyak menahan diri gitu ya. Perempuan itu mudah banget memendam rasa, ya kan? Karena ya perempuan diciptakan dengan spesialis perasaan ya, SP kan? Sehingga iya software SP nih ya. Jadi memang sehingga semua perasaan itu mau diapain bisa aja nih sama perempuan, dipendam bisa, mau diluapkan bisa. Tapi dikontrol sepenuhnya itu yang nggak bisa, kan? Kadang perempuan kan. Bahkan parahnya lagi perempuan itu bisa terlihat baik-baik, padahal di dalamnya terluka luar biasa gitu. Jangan dipancing. Jadi jangan percaya orang yang kelihatannya happy banget gitu ya dengan tertawa yang ceria kayak gitu. Ida sekarang ya. Tapi Anda nggak tahu di dalamnya itu ada goresan-goresan apa aja. Di dalamnya aja. ternyata sudah tercabik-cabik ya, ternyata ya. Misalnya dibuka tuh ya. Banyak banget lukanya. Dan kalau itu adalah satu keahlian perempuan. Iya, makanya. Iya, terlihat indah baik-baik di depan, aja, di dalam ternyata. Benar. Mungkin Ida bisa seperti ini karena selalu bisa ada self reward nggak? Kayak kalau hari ini aku berhasil tidak menangis, aku harus makan coklat misalnya. Iya, gitu. self rewardnya sih aku tuh selalu berharap bisa tidur nyenyak itu aja. Masalah hidup orang dewasa tuh kan tidur ya sekarang ya. Kalau anak-anak kan disuruh tidur nggak mau. Nah orang dewasa disuruh tidur ini yang susah bisa tidurnya, tapi pengen tidur. Gitu. Kalau tidurnya
cukup dan nyenyak, itu pasti fresh banget. Apapun Semuanya yang berjalan dihadapi dengan- itu bebas tantangan lah Iya. gitu ya. Bahkan makna apa ya, maksudnya setiap orang memiliki self reward yang berbeda-beda. Lama-lama merosot terus nih. ya. Iya. Memang agak-agak lain. Iya, agak lain. Jadi kurang ya. seneng sih kayaknya sama aku. Terus juga apa ya, karena tentang sulitnya mencintai diri sendiri itu alasannya mungkin seperti yang kita pernah bahas juga gitu ya, standar kecantikan yang ada gitu. Iya, Jadi harus putih ya? Enggak sih? tekanan sosial Aku sambil dan benerin. standar kecantikan dari media juga, media sosial gitu-gitu. Kan standarnya apa, harus kayak Mihun Ih, ya. repot banget. Ya, Harus kayak Bihun, putih, hilang ya. tinggi, langsing, ya gitu-gitu, Lembut, lembut. Iya, makanya ini ya. salah satu tantangan aku juga sih, hari ini aku kelihatan lebih putih kan. Karena aku tahu ternyata perempuan cantik itu putih. Oh iya, jadi maksain diri ya. Paksain diri aku Maksain dempul hari diri. ini. Aku Aduh. langsung menyimpan grup. Apa kabar dengan aku yang abu-abu ini? Ya Allah, ini Apa sih kabar sebenarnya yang abu-abu ini? bukan apa-apa sih, gara-gara hari ini aku gitu nyampe tadi ketemu Tika. Iya. Tika, aku dempul nggak sih? Aku pakai produk baru yang nggak biasa Iya, aku pakai. Oh, Tapi iya, tanpa iya. tanpa dia sadari ya. Berarti emang aku harus pakai kacamata ini supaya tidak melihat kekurangan Kekurangan Nah, orang lain. Oh, benar. benar juga sih. Kita Atau harus bisa jangan jauh banget kekurangan orang lain, kekurangan diri sendiri Iya. aja yang bisa kita terima dulu gitu. betul. Nah, terus juga mungkin apa ya, alasan kita sulit mencintai diri sendiri itu salah satunya juga dampak dari self talk negatif dan juga overthinking. Yang tadi yang sering kita lakukan, wah bisa nih, kenapa ya dia umur segini udah nyampe situ, tapi kok aku enggak, kayaknya aku emang nggak bisa deh, kayaknya aku emang nggak ditakdirkan ada di posisi yang sebagus ini. Nah itu kan ternyata kita secara nggak sadar sedang mensugestikan diri kita bahwa kita nggak nggak mampu. Iya. Hmm. Tapi aku juga gara-gara itu juga mikir nih, kan ada orang nih tidak hanya pencapaian secara apa ya, aktualisasi diri gitu kan. Misal ada orang yang udah keluar negeri ke mana, misalnya ke Afrika gitu kan, lihat kanguru gitu. Afrika lihat kanguru. Kanguru di Afrika bukan? Australia ya, Australia. Aku jadi bingung gitu ya. Australia. Ya, pokoknya Berarti gitu jelas nih masalahnya beratnya. kanguru, Oke. pokoknya kanguru lah. Ya aku pengen lihat kanguru itu langsung kayak gitu. Terus aku kayak mikir di bucket list aku kan, wish list tahun ini harus bisa ke sana kayak gitu. Terus pas nggak nyampe aku stres karena merasa aku tidak bisa mengambil reward itu. Aku merasa self reward aku harusnya ke situ. Berarti mungkin menetapkan standar reward itu juga harus kita pikirkan. Iya. Melihat kondisi dan keadaan lingkungan dan alam sekitar Iya. ya. Dan paling penting itu dompetnya ya. penting sadar diri juga. Iya, sadar Tadi diri mau juga. bilang gitu, cuma kan kadang Ini nih, jajannya kadang-kadang satu yang masalah bikin kita tuh jadi orang yang tidak menerima, bisa apa sih, orang yang tidak bisa menerima diri sendiri. Iya. Cepat banget baperan. Orang bercanda nih, tujuannya bukan nyakitin, tapi kita kena. Ya, Jadi kita tuh sering sakit dengan Ya. pembicaraan orang lain. Perih. Tapi kebalikannya juga bisa jadi, kita sering ngomong, tapi kita nggak sadar kalau kita menyakiti orang lain gitu kan. Nah itu sering sekali kayak merusak mental kita kan. Ya, Nah ya. itu Akhirnya kita kalau udah kayak gitu nggak self love lagi karena terpengaruh sama omongan dia itu. iya makanya. Tapi ngaruh juga sih, maksudnya omongan yang tajam itu ngaruh juga ya ke mental orang ya. Ngaruh juga. Kenapa kita bisa jadi tidak mencintai diri kita sendiri pada akhirnya? Iya, Karena iya. omongan orang bikin overthinking. Overthinking itulah yang lagi-lagi mengantarkan kita, menuntun kita ke dalam hal yang udahlah, kamu emang nggak mampu. Iya, Udah, kamu nggak emang cuma nggak mental bisa. sih yang sakit, penyakit yang lain Penyakit juga yang lain datang juga gitu datang, kan. benar. Iya, Penyakit yang lain. iya, jantungan, apalagi sih Karena kalau dulu kayaknya kita belum terlalu lambungnya. aware. Oh ya bener, lambung dulu. Lambung dulu. Karena baru overthinking jantung. ya, Iya. masuk ke lambung, naik ke dulu baru jantung. Jadi orang-orang yang overthinking siap-siap ya. rusak semuanya ya. Semuanya. Karena dulu kayaknya kita nggak terlalu aware ya sama self love ini sendiri. Kayak kita pokoknya harus bisa menyenangkan orang lain aja dulu. Iya. Gimana caranya? Padahal kan di atas itu semua ya senengin diri sendiri dulu. Kalau kita udah oke, baru kita bisa memberikan yang terbaik untuk orang lain. Contoh kayak di sih, pesawat benar aja sih. kan kita harus selamatin Diri kita sendiri, dulu, betul. selamatin anak atau yang lain. Tapi katanya kalau kayak gitu ntar dikira egois karena Iya. sering-sering self love. Nah, beda. Tapi aku tuh memang paling nggak bisa deh, kalau apapun itu memang selalu dahuluin orang dulu gitu. Nah, berarti dia plot twist ya. Iya. Jadi Ya udah.
aku bisa ngasih apapun ke orang lain asal udah beres di dia. Jadi nggak pikiran aku lagi gitu. Apapun lah gitu ya masalahnya, misalnya apa yang lagi sudah. Aku happy. Sebenarnya aku happy sama itu. Tapi setelah itu kok kayaknya capek banget gitu Tapi aku maksudnya gini ya. Percaya kalau misalnya apa yang udah aku kasih sehabis-habisnya itu nggak ada ruginya gitu. Nanti akan balik. Dan itu kebukti berapa kali udah aku lakuin gitu ya. Ngasih sehabis-habisnya. Ada lagi gitu datang tanpa aku duga dan tanpa rasa lelah gitu. Bahkan kadang lebih banyak gitu dapatnya gitu. Makanya kayaknya kayak lebih aku nggak masalah lo kayak gini gitu. Jadi kita ngerasa apa yang udah kita lakukan kemarin yang sehabis-habisnya itu tuh kayak terbayar ya. Kayak alhamdulillah akhirnya dan ini rupanya. Itu pun maksudnya kita tahu itu karena kita mencari tahu itu terbayar apa enggak. Tapi kalau misalnya kita inget-inget aku bisa-bisa loh sama dia begini terus itu kayak nggak berasa ada imbalannya sebenarnya gitu. Yang padahal mungkin itulah rewardnya ya, kita nggak tahu ya. Iya, betul. Yang setelah kita lakukan itu pada akhirnya datang sesuatu yang banyak yang lain gitu yang memberikan kebahagiaan juga. Nah mungkin secara kita nggak sadar itulah reward yang ada untuk kita. Betul. Jadi nggak melulu reward itu adalah harus beli barang mahal ya kan, harus healing nih, harus pergi ke satu negara baru gitu atau keluar kota gimana gitu kan nggak selalu ya. Oh itu nggak selalu ya. Tapi kan zaman now itu kayak healing tuh is something is a must gitu. Iya sih. Kalau aku sih healingnya lebih di rumah sih. Nah healing orang kan juga beda-beda. Healing orang juga beda-beda. Kalau Safir sendiri makna healing itu sendiri harus seperti apa? Aku karena agak-agak amfibi ya, ambivert gitu kan, agak-agak setengah extrovert, setengah introvert gitu. Aku kadang suka jalan, aku kadang pengen hibernasi di kamar gitu. Aku ada antara dua itu, tergantung lagi di energi mana nih. Kadang aku lagi kalau misalnya lagi enak asik banget, aku semangat banget. Ayo kita pergi misalnya kemana, ke Sabang gitu. Tapi kalau udah aku ngeliat tumpukan manusia selama itu tuh kayak kayaknya bukan ini nih aku cari gitu ya. Belum lagi dia udah punya anak kecil-kecil nanti ya. Iya. Waktu mau pergi semangat banget, ayo nak kita semuanya pergi. Gitu ayo. nyampe ke tempat itu lari semuanya, aduh aku pusing gitu. Aduh nyesal banget nih kalau gitu pergi sendiri gitu ya. Iya juga ya. Iya. Gimana ya? Iya juga ya. Tantangan baru. Itu lagi balik lagi ya. Setiap orang itu kan pasti ada levelnya ya. Kita mulai dari tangga 1, tangga 2, tangga 3 gitu. Itu nanti Pak Safir masih di tangga 2, nikmati. Nanti yang di tangga 4 jalanin. Tapi kalau Ida sendiri makna healing untuk Ida tuh kayak apa sih? Iya, aku tuh pernah bilangnya sama suamiku ya, kadang-kadang memang kita kan merasa lelah dengan semuanya gitu ya. Aku bilang aku pengen sendiri boleh nggak sama anak-anak biar sama dia gitu. Dia nanya kenapa gitu. Iya. Kan? Jadi aku cerita pengen sendiri aja gitu kan. Tapi ternyata memang kita sendiri, misalnya sendiri itu pergi kemana, kita spa misalnya, atau pergi ke ini aja tukang pijat aja deh gitu kan. Itu tuh udah enak banget, pulangnya makan bakso gitu ya. Itu udah enak banget. Dan kayaknya pas pulang tuh refresh. Iya, sendirian aja. Juga sendirian. Iya. Nggak usah ajak siapa-siapapun. Dia bisa banget menikmati kesendirian itu ya. Kalau aku tuh nggak bisa. Dan itu sebenarnya aku lakuin sejak aku masih kuliah tuh. Kan karena kuliahku dulu yang bikin kribo banget gitu kan. Jadi aku pulang kampus itu nggak pulang ke rumah, aku pergi makan sendiri gitu ya. Kalau dulu kan nggak kayak sekarang. Sekarang kalau kita nongkrong sendiri ada handphone atau apa, kita bisa sambil nonton, bisa sambil sosial media. Kalau dulu tuh bener-bener nikmatin makan. Tapi aku salut loh sama orang-orang yang bisa menikmati kesendirian itu. Aku tuh kemana-mana kayak nggak bisa, aku jangan sendiri deh, kayak ada satu orang aja juga boleh gitu. Kok aku itu. Kok bisa ya? Iya. Kok bisa sih ada orang bisa sendiri? Ya, makanya. Sedangkan aku merasa healing itu adalah ketemu sama teman-teman. Ya itu juga sih, iya, itu aku juga. tuh main, terserah lah ya. Temen yang maksudnya kalau aku sih temen yang tempat cerita. Iya, benar. Gitu ketemu memang aku pengen cerita banyak gitu. Itu healing banget kalau menurut aku. Bukan temen yang cuma haho tuh enggak juga sih. Maksudnya kayak ketemu temen yang memang kita tahu kita bisa cerita sama dia. Iya, dan gitu. solutif banget temennya. Tapi main gitu. Konsepnya tuh bukan yang di kamar terus cerita gitu, enggak. Memang main, kita kemana tapi
sambil cerita, tapi main gitu. Pokoknya aku tuh di kepala aku tuh main aja gitu. Kalau udah udah penat banget nih main gitu, main. Aku bisa kayak Tika juga, tapi aku kalau tempatnya terlalu ramai itu aku nggak bisa. Iya, berarti pilih tempatnya. Iya, bener sih. Aku juga termasuk orang yang nggak mau rame-rame banget. Iya, sama. Pusing sih, karena kan kan namanya healing. Jadi niatnya kan kita mau melepas satu-satu benang kusut yang ada di kepala ya, BTW ya. Kalau lihat keramaian itu kan kayak benangnya makin belum lagi panas dan sebagainya kan. Banda Aceh panas ya kan. Tapi mungkin kalau misalnya posisi kayak Ida, misalnya pergi sendiri kemana-mana makan sendiri, aku bisa berani kalau bukan di kampungku sendiri. Mungkin di luar kota. Kenapa Aku kalau di luar kota sih nggak berani. Nah itu karena orang nggak kenal aku gitu. Jadi kalau misalnya nih aku lagi kalau di sini takut ketemu siapa? Kenapa? Kenapa gitu ya? Sendiri nggak ada kawan lagi, kayak gitu kan. Iya, bisa jadi. Aku lebih memilih kayak gitu kalau di daerah lain, di kota lain yang kayaknya memang aku orang asing di situ. Gitu. Kebalik ya. Kalau aku malah harus ada orang kalau di luar Aceh gitu. Karena kan beda kekhawatirannya. Kalau kamu mungkin khawatirnya hanya karena diliatin sama orang yang kenal kita kan. Kalau Ida kan memang menikmati sendiri ya, nggak apa-apa kenal orang, ketemu juga ya gitu. Soalnya aku juga orang yang paling sulit menghafal jalan gitu. Jadi kalau di sini kan karena udah hafal kan kita bener, keluar kan kita harus tahu. Itu aku nggak siap, aku nggak berani. Udah nambah beban baru ya, menghafal jalan, duduk sendiri lagi, pesan menu makanan, nggak ada referensi gitu-gitu ya. Iya, bayangkan aja kalau kita keluar ke Jakarta aja lah misalnya yang mall-mall gede itu, masuknya tadi lewat mana ya kan, keluar aku nanti lewat mana, aku tuh udah bingung gitu, nggak bisa. Itu gimana ya, maksudnya kayak orang yang kayak aku misalnya yang nggak bisa, bukan nggak bisa sendiri tapi kayak lebih memilih bareng orang lain gitu, itu apa ada penyakitnya atau memang kayak gitu aja gitu, nggak tahu ya, maksudnya kayak karena kamu ekstrovert nggak sih, karena ekstrovert kan you have to misalnya bersama teman oke, mungkin gitu ya, karena itu jadi kayak kalau sendiri tuh kayak gini banget nih hidup nih gitu, kayak sendiri banget gitu. Iya. Makanya aku kalau misalnya di tempat sendiri, aku akan merasakan seperti itu, sendiri banget. Tapi kayaknya kalau aku lagi di luar, pernah lah tuh kan kemarin kalian tahu aku traveling sendirian. Iya sih yang kemarin itu ya. Tapi aman-aman aja ya. Aku justru lebih aman kayak gitu daripada di sini. Pokoknya aku nggak bisa. Aku mau jogging aja di sekeliling kompleks sendirian, aku nggak berani. Karena takut diliatin. Kenapa sendiri? Kenapa? Gitu. Kenapa ya? Kenapa seperti itu? Mending aku sama temanku. Iya. Berarti ya beda-beda sih mungkin konsep healing kita tadi kan. Mungkin ada yang tipe yang kayak aku kayak harus bareng teman, pokoknya harus ada temennya, terus main gitu. Kalau Safer berada di dua alam gitu ya, kayak sebentar mau sendiri, sebentar mau sama teman. Kalau Ida memang benar-benar bisa banget menikmati bisa banget sendiri. Tapi memang gitu. dengan waktu yang nggak lama-lama banget. Iya, karena kalau kayak kita pasti, aduh nih anak udah makan belum ya? Iya, pasti tetap kepikiran ke sana gitu kan. Bahkan kadang-kadang kumpul sama anak-anak sama keluarga tuh healing juga gitu. Tergantung ya kondisinya. Kalau memang aman, damai, tentram, healing. Makanya ada perhitungan waktu juga. Kadang-kadang 1 jam pertama tuh begitu menyenangkan, 1 jam berikutnya tuh begitu menegangkan nih otot-otot apa sih urat-urat kepala nih. Lama-lama jadi hilang. Tapi kan zaman sekarang healing itu tuh kayak ini tahu udah kayak digembar-gemborkan menjadi sesuatu yang wajib dan harus sering dilakukan. Karena kan mental health itu menjadi isu trending zaman now. Iya, kalau aku mengartikan healing itu harus bentar-bentar tuh lebih ke healing yang seperti apa dulu nih. Kadang orang mengartikan healing harus bentar-bentar tuh kayak liburan harus bentar-bentar gitu kan. Tapi yang namanya healing ini sendiri bisa menepi sesaat ya kan. Maksudnya dari kebakbudian urusan duniawi ini kita bisa menepi sesaat seperti yang Ida bilang, kayak cuman pengen sendiri sebentar, ke salon bentar misalnya, atau sekedar jalan-jalan sebentar sendiri, itu juga ya menurut aku itu sebenarnya gimana cara kita memanage aja sih gitu untuk bisa kembali on the track dalam urusan kerjaan atau apakah itu. Bener-bener. Mungkin kadang-kadang kita udah burn out kan. Iya, betul. Lalu
sudah sangat tertekan. Iya. Kadang kita butuh healing itu supaya fresh Iya, lagi. benar. Iya, Nah, mungkin- saking apa burn out-nya sudah Iya. break out gitu. Iya. Muka-muka jadi jerawat. Jadi kan mungkin persepsi healing kita kan beda-beda di seluruh Indonesia. Iya. di Makanya aku seluruh bilang dunia. tadi setiap orang itu diciptakan dengan kekurangan dan kelebihan Kelebihan, masing-masing gitu. benar. Jadi cara menghadapi dirinya juga ya masing-masing Iya, benar gitu sih, kan. beda-beda ya. Oke. Tapi sampai sekarang pun kita masih menemukan orang-orang yang struggle menghadapi dirinya sendiri dan masih butuh bantuan gitu ya, bantuan dari entah itu psikolog gitu kan, psikiater gitu. Karena ternyata menghandle orang lain tuh nggak sesulit menghandle diri sendiri gitu. Karena Iya. kita gimana ya, kadang suka denial. Ini aku sebenarnya harus diperlakukan seperti ini, tapi aku nggak mau. Iya. Aku nggak mau dianggap seperti itu karena perlakuanku seperti ini terhadap diriku. Gitu-gitulah ya. Maksudnya kitanya yang denial. Ada pertimbangan orang lain gitu Iya, kan di situ. karena sebenarnya kalau kita nggak membiarkan pertimbangan orang itu masuk ke diri kita, pasti kita bisa tahu mungkin ya. Oh, baiknya akan seperti ini. Oh, mungkin aku memang butuh jalan yang seperti ini gitu. Ternyata itu sulit. Lagi ngomongin aku ya. Iya, sebenarnya. Nyindir aku kan. Tapi sulit. Aku merasa Dia tahu karena dia tadi SP kan. Iya, spesialis perasaan tadi. Iya benar. Agak gimana gitu. Memang dari tadi aku berdua ide tuh memang kayak sabar ya. Kita memang kayak Kita serang dia gitu. Tapi Terpojok. iya, memang udah di pojok ini, memang udah di Tapi pojok. bener ya. sih, aku kan baru aja kayak ketemu sama teman aku dan dia punya apa ya, kegiatan yang ya untuk khusus perempuan sih ya, salah satunya itu tadi masalah mental illness Iya, itu iya, kan. iya. Jadi dia bilang ternyata memang luar biasa sih, aku lihat videonya tuh. Nangisnya itu luar biasa, Nangisnya nangis sampai banget. karena dia udah merasa lelah dengan apa yang udah dia pendam begitu lama gitu. Ada yang dari masa kecilnya, ada yang di masa sekarang yang Iya, dia udah iya, berkeluarga gitu. Jadi yang aku lihat ternyata bisa sesakit itu loh ketika itu ditumpahkan gitu, dituangkan Iya. isi dalam itu. Ternyata tuh udah karatan banget. Ya, salah satunya karena nggak pernah reward itu, nggak pernah self love juga Iya, gitu iya, kan. iya. Iya, sepertinya hidup ini untuk orang lain memang gitu. Jadi dia kayak luar biasa gitu. Makanya aku pernah juga dengar hal-hal kayak gitu ya. Itu apa sih healingnya rame-rame gitu ya? Rame-rame gitu. Itu kayak apa, hipnoterapi kah? Iya, aku rapi Kayak gitu. gitu juga ya. Kalau kita sih istilahnya dulu kalau zaman-zaman sekolah ada tafakur alam gitu ya. Iya. Nah, kan kita kayak inget dosa-dosa sama orang tua kita Iya, sampai nangis gitu kan. Kalau ini kan sekarang lebih modern gitu sama psikolog ya kan. Itu tadi hipnoterapi mental illness-nya Ya, gitu. berarti Jadi memang perlu banget ya yang kayak gitu ya. Ayo kita kita tapi ada lagi nih tantangannya. Aku takut nangis. Aku takut ketahuan kalau aku tertekan. Oh iya, nah itu Ya juga. balik lagi. Ketakutan hidup ya. Ketakutan itu sendiri. Denial. Kadang-kadang kita nggak tahu apa sih sebenarnya yang ada di diri kita yang menyakiti kita Iya, sama iya, ini. Kita iya. nggak sadar Kita gitu. yang bikin kita nggak sadar itu bukan luka-luka sekarang, luka masa lalu, Iya. luka masa kecil, luka. Jadi luka-luka masa lalu itu masa kecil yang kita kan nggak sadar. Kita kira kayaknya aku umur segini bebek aja nih, nggak ada masalah Iya. apapun, kayak nggak pernah terluka karena apapun. Tapi begitu ikut acara-acara yang kayak gitu, ya, Iya. kegiatan yang kayak gitu, kok tiba-tiba nangisnya nangis banget. Ternyata luka yang belum selesai. Nah, ternyata kita belum selesai sama diri kita sendiri. Itu tadi karena kita susah banget denial sama diri kita sendiri dengan apa yang kita rasa. Kok kita tuh kan dibesarkan di era parenting VOC ya, Iya, BTW. betul. Yang nangis dilarang, Iya. ya kan, nggak Oh, boleh iya, nangis, iya. nggak boleh menyampaikan, Mengekspresikan emosi. mengekspresikan emosi, yang harus bisa menyampaikan- berdiri di kaki Iya, sendiri gitu kan. nggak bisa Betul. gitu, memang harus menyampaikan, nggak bisa nyampain aku sedih, aku marah, aku nggak kuat, nggak aku itu nggak boleh. Nah mungkin itu juga yang bikin yang ikut kegiatan kayak gitu kayaknya umurnya sepantaran kita deh, Iya, gitu iya. ya. Makanya nangisnya luar biasa. Iya, Ya. Kalau anak gitu. sekarang kan lebih kayak kalau nggak bisa ya udah Ya udah nggak bisa, aku gitu. nggak bisa, jangan paksa aku. Kalau ada ya aku abisin gitu aja kan. iya, Kalau anak iya, sekarang tuh kayak gitu. simpel banget nggak sih? Tapi aku dipaksa. Oh dipaksa. Ya kan kamu memang Katanya tadi ambi. Nggak- Katanya tadi ambi. Iya, tapi aku dipaksa. Di antara Iya, di dia antara kan milenial memang dan Gen Z yang dia. terjebak di tubuh enggak, dia milenial yang terjebak di tubuh Gen Z kalau dia. Makanya Berarti dia itu apa namanya? Ambigen. Kalau tadi kan ambivert. Oh ini Allah. ambi.
istilah baru. Istilahnya. Iya kan Gen Z ini suka banget bikin istilah-istilah kan. Dan suka Yang banget anomali banget ya. ya, terus suka banget mendeteksi dirinya sendiri, apa kayak Self-diagnose. iya, mendiagnosa dirinya sendiri bahwa aku kayaknya ini deh punya penyakit bipolar deh. Iya. Kayaknya Biar aku kayak Marsyanda. NPD gitu ya. betul. Karena si paling mendapat informasi dari media sosial tadi kan si paling bisa pokoknya mendiagnosa diri sendiri. Ya, tapi kalau misalnya mengenai yang apa tuh kelas itu, kalau ada kelasnya tuh Ibu. Iya, ada kelasnya. Betul, Itu, betul. Kalau misalnya yang ikut itu rata-rata seumuran Ida atau ada anak seumuran aku? Bebas Ada sih, juga, bebas ada, aja. ada. Siapa aja Karena gitu. kan aku pernah dengar salah satu di podcast, aku lupa. Pokoknya mereka yang satu psikolog, yang satu psikiater kan. Katakan apapun yang muncul misalnya di umur aku misalnya sekarang 27 misalnya gitu kan, muncul sesuatu kendala terjadi secara bahasa psikologi itu adalah gangguan gitu. Itu bukan baru terjadi 2 bulan belakang, 1 tahun belakang, itu bisa terjadi pada saat masa golden age umur kita, luka itu terjadi. Kayak gitu. Jadi semakin lama spektrumnya semakin besar sehingga perkembangan di otaknya itu juga, kalau di CT scan otaknya itu banyak sekali jaringan-jaringan yang udah rusak katanya. Oke. Oh wow. Nah, Segitu parahnya ya. segitu parahnya. Jadi mungkin orang-orang yang terjadi mungkin di umur Iya. yang sekarang ini kan udah puluhan tahun juga kan hidupnya kan. Nggak usah ditekan juga. Nggak Puluhan perlu itu ditekan. banyak banget Puluhan, luhnya. masih belasan tahun Iya. lah. Iya, Ini iya. gitu kan. Mungkin itu punya umur yang sudah 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu yang terjadi, tapi baru terbongkar sekarang. Iya, Rasa, benar. apa traumanya, Iya, sakitnya betul. kayak gitu. Tapi aku baru inget ya. Jadi waktu aku semasa kerja dulu, itu ternyata setiap tahun kita recurrent itu salah satunya adalah untuk service excellence gitu ya. Untuk service excellence itu kan kalau kita bisa melayani dengan sepenuh hati, ya kan, tanpa beban gitu ya. Dan ada tuh salah satu metode untuk ini tadi mental terapi itu. Jadi memang benar-benar kebukti gitu ya, setelah kita diterapi dan keluar semua kelelahan kan karena recurrent kan artinya kan setiap tahun kita sudah tahu lah kita bekerja itu apa aja tekanan yang ada di diri kita ya kan, selama kita kerja, dari atasan, dari teman kerja, dari para penumpangnya juga gitu kan, itu udah banyak kan yang kita simpan, yang memang kita kadang ngeluapkan tapi masih bersisa lukanya gitu. Setelah itu diterapi, besok kita kerja bener-bener fresh banget, dan aku akan melakukan sebaik-baiknya. Aku melayanimu dengan seikhlas-ikhlas ya, itu terasa banget. Jadi sebenarnya iya ngaruh ya. Iya. Sebenarnya kegiatan-kegiatan kayak gini nih nggak penting salah juga. ya, penting. Tapi mungkin itu jadi salah satu ini ya, ke aku sekarang mungkin kayak aku bilang tadi, aku tuh kayak mencari apa sih yang udah aku lakukan itu imbalannya apa gitu ya. Karena dulunya tuh aku setiap tahun diterapi gitu kan, 10 tahun aku di sana, 10 tahun diterapi gitu. Itu mungkin salah satu positifnya yang sekarang berdampak di diri aku gitu kan. Ini 10 tahun berlalu aku harus terapi lagi ya kayaknya. Kayaknya harus terapi lagi nih. Karena kan kadang kita trust issue ya sama apa kegiatan-kegiatan yang kayak gini nih. Bener nggak sih? Iya, tapi kebetulan waktu itu aku bukan psikolog yang mungkin ini ya, dia karena kaitkan dengan agama gitu ya. Kebetulan dia apa sih ya namanya, terapis itu ya. Ada istilah khusus dia kalau psikolog terapis yang memang ini, kalau kita lihat kan kalau dulu tuh terkena SQ kan. Ya, ISQ. Kalau ini tuh memang itu dikaitkan dengan agama gitu. Jadi kita tuh kayak memang stabil ya, antara dunia ke atas gitu ya, sama Tuhan gitu. Kayak kita melakukan pengaduan sama Tuhan dan disembuhkan sama Allah gitu, apa yang ada rasa sakit yang kita rasa gitu. Karena lagi-lagi kan rasa ikhlas itu menyembuhkan semuanya. Mau sakit hati, mau marah, mau apa, ketika udah bisa ikhlas, lagi-lagi ilmu ikhlas itu tinggi banget. Iya, ya kan? iya. Nggak semua orang bisa capai ilmu ikhlas. Iya. Yang Bilang benar ikhlas ya. gampang, Ya, bilang ikhlas gampang. Gampang apa, aku udah ikhlas, tapi ilmu ikhlas itu sebenarnya setinggi-tinggi itu ilmu ya. sabar kan juga kan. Satu lagi, Ya, benar. orang bilang sabar aja. Sabar nggak juga. Iya, nggak enak. Nggak enak. Iya. Mana Bapak itu ya? Iya, mana lagi Bapak itu ya. Nah, mungkin apa ya, bisa dibilang hal-hal yang kayak gitu nih yang
kalau kita omongin kadang kayak apa sih gitu ya kan, tentang self love ini sendiri, balik lagi kayak apa sih gila-gila self love gitu, emang sepenting itu, memang kayak harus banget lebay ya kan. Kalau sekarang tuh rasanya kalau untuk urusan self love, padahal kita mungkin bisa melakukan beberapa langkah nyata ya untuk bisa mengkondisikan itu, jadi untuk bisa mencintai diri sendiri ya. Mungkin salah satunya adalah praktek afirmasi positif untuk kita sendiri harian. Praktek afirmasi harian, jadi aku bisa, jadi ternyata benar, berkaca di depan cermin sambil mengatakan kayak aku bisa, aku pasti bisa, aku kuat, aku bisa ngejalanin, aku bisa lewatin hari ini. Itu tuh ngaruh walaupun sambil keluar air mata gitu. Iya. Betul. Dan itu aku coba aku coba terapkan ketika aku merasa ada hari-hari yang kayak ini berat banget ini gitu berat, gitu. Ini berat. Karena kan nggak ada yang menguatkan BTW gitu ya. Jadi kita kayak harus kuat sendiri nih bahu, harus katanya peluk diri sendiri bilang aku kuat gitu. Tapi keyakinan tuh ngaruh banget ya, keyakinan kita sama Tuhan bahwa kita yakin kita bisa ya karena kita akan dibantu gitu kan, apapun yang kita buat gitu. Benar. Jadi kan ada orang yang memang merasa nggak apa-apa peluk diri sendiri biar kuat. Nah kalau aku rasanya kalau mau meluk diri sendiri tuh aku akan semakin rapuh ya, semakin lemah gitu. Jadi aku kayak aku bisa, aku kuat, aku bisa. Hari ini pasti terlewati dengan aman gitu. Bisa itu. Tapi kayak gitu ya caranya ya. Iya, afirmasi positif aja harian tapi. Jadi jangan yang nunggu parah. Jangan ditumpuk. Ya, itu tuh yang bikin numpuk itu kan udah mendem lama. Kan kayak tadi itu apa sih spektrumnya jadi besar gitu, lama-lama meledak kan. Terus aku hari ini mulai besok harus gitu ya. Iya, satu lagi kan kayak kebiasaan Safer tuh suka membanding-bandingkan dalam hal in a bad way ya. Kalau kayak kamu kan kayak jadi negatif jadinya. Terus karena dari sosial media di mana tempat semua orang pamer gitu. Nah, bisa dengan detox media sosial itu juga salah satu langkah untuk kita bisa mencintai diri sendiri. Makanya jadinya jangan terlalu banyak lihat orang di media sosial. Nggak perlu gitu kan. hapus akun ya BTW ya, tapi itu tadi. Jangan. Nah kalau Gen Z ini kan kalau detox media sosial tuh hapus akun. It means hapus akun kalau mereka, tapi bukan itu. Cukup unfollow aja. Iya. Dan sebenarnya di media sosial itu sudah tersedia fitur-fitur untuk bukan, kita tuh bisa atur kita sehari itu berapa jam harus ada loh, coba buka di settingnya. Ya. Dan kalau udah kebanyakan tuh dia kasih warning, kamu tuh udah lewat limit yang kamu udah ini gitu. Ada, coba lihat ada. Dan sekarang juga di Instagram juga udah ada konten-konten beberapa kayak warning itu ya, konten yang menarik atau tidak tertarik, not interest ya. Kalau kita tinggal not interesting ya. Jadi dia akan membaca itu dan yang dimunculkan ke kita yang kita menurut kita menarik gitu. Tinggal diterapin aja. Kamu mau kamu tuh seperti apa gitu. Tinggal di ini aja kan. Yang mana sih yang perlu setiap hari dilihat gitu. Jadi memang tentang self love ini banyak ininya ya, supaya kita salah satunya kalau memang nggak mau terlalu tertekan dengan pencapaian orang, detox media sosial gitu ya. Jadi kayak kita sendiri sebenarnya yang mengatur itu gitu. Nggak bisa kita harapin sama orang lain. Even itu psikolog kan psikolog itu tugasnya mungkin dia mendengarkan keluh kesah kita, menyampaikan dengan cara dia caranya, tapi balik lagi diterapkan nggak? Kitanya kan yang ada kemauan nggak untuk itu kitanya gitu kan kan? Yang menerapkan, bukan psikolognya yang tiba-tiba menerapkan itu ke kita, enggak, tapi kitanya yang konsisten enggak untuk menerapkan itu. Nah, terus kayak yang Ida bilang tadi, salah satunya juga bisa dengan quality time dengan diri sendiri, kayak yang Ida lakukan. Mungkin di kita mungkin masih agak gimana ceritanya quality time dengan sendiri. Iya sih. Tapi paling sering sih ya, aku kayak misalnya kayak lagi beban banget, kayak Tika cerita lagi berat banget hari-harinya gitu. Kadang di satu waktu tuh selesai sholat tuh aku nggak bangun dulu. Di situ tuh tempat kayak berpikir. Habis doa gitu kayak di sajadah tuh kayak enak banget gitu mikirin aku tuh kenapa ya, aku tuh mau apa ya. Itu aku sering banget lakuin itu gitu. Walaupun kadang-kadang kan namanya punya anak kecil kan, di aku itu kayak
meledak juga gitu. Artinya itu, oh kalau aku meledak berarti aku bermasalah, aku ada masalah nih gitu, aku harus ngapain ya gitu. Itu kayak satu tempat yang kayaknya menurut aku tuh kayak cocok banget gitu untuk mengenali apa sih yang sekarang kita rasakan, kita alami gitu, apa yang perlu diobatin gitu. Jadi solusinya beli sajadah yang tebal ya, yang tebal bagus biar enak duduknya. Iya. Dan gitu. agak gelap gitu. Iya. Kalau sholatnya yang siang, zuhur atau asar berarti ditutup gordennya. Aku tuh suka gitu. Oh ya, suka gitu ya, biar tenang, Berarti kan kita yang nyari kan? Iya kan? Berarti kita yang nyari kondisi itu kan. Kita yang bisa menemukan itu, menemukan caranya. Harus ya trial and error. Mungkin ikutin cara Tika oh ternyata nggak cocok nih di aku. Oh ikutin cara Ida tapi mungkin agak cocok deh yang ini. Tapi kan akhirnya kamu beradaptasi dengan apa yang cocok sama kamu pada akhirnya gitu. Ya Berarti kan? kayak nyari sendiri gitu ininya. Udah ngerti sih. Mungkin salah satu cara untuk aku bisa meluapkan isi kepalaku adalah dengan menulis. Salah satu benar. Itu juga salah satu loh journaling itu menulis hal yang disyukuri. Ya, jangan kekurangannya. Jadi journaling dengan menulis hal yang disyukuri itu juga salah satu langkah untuk self love itu sendiri. Bahkan menumpahkan kesedihan, kemarahan itu bisa ya tertuang di tulisannya gitu. Jadi kayak keluar kan ya. Iya, betul. Itu kayaknya bukan belakangan sih, dari dulu aku emang nulis kayak gitu kan. Tapi sudah mulai di ini gitu. Nggak dilakukan karena yang aku ingat ujung-ujungnya aku menuangkan kesedihan terus sih, tapi setelah aku sadar oh iya mungkin memang itu caranya untuk biar lepas emosi. Tapi benar nggak sih gitu abis nulis kayak lebih lega gitu. Lebih berarti juga sekarang nambah tidak hanya menulis kesedihan tapi juga nulis hal-hal yang disyukurin. Kan kayak ada tuh ya satu buku lupa namanya, warnanya ungu gitu untuk cewek ya kayaknya khusus. Jadi kayak apa yang udah kita ibadah, ini dia cerita ibadah apa yang udah kita lakukan. Terus di situ juga ada aku harus bisa ditulis. Aku bisa apa? Tulis. Sama satu lagi aku bersyukur akan apa? Ditulis gitu. Jadi memang kayak yang Safir bilang journaling ini kan bisa bikin mapping juga, bisa terarah juga, kita jadi tahu. Iya, terus kayak kemarin kayaknya udah marah-marah terus nih karena kita kan nulis kan kayak udah berapa hari ini marah-marah terus, mana yang disyukurinya nih nggak ada gitu. Jadi lebih bisa kita belum bersyukur nih, kayaknya hal-hal kecil pun yang harus kita syukurin ditulis sehingga kita sadar ternyata aku bisa embrace ini ya gitu. Itu karena mungkin kita meluangkan waktu untuk memikirkan itu ya. Kalau kita nggak menulis kan kita kayak lewat aja ya, aku bersyukur sama ini gitu kan, cuma lewat di pikiran. Bener. Tapi kalau menulis itu kan kita kayak meluangkan waktu, aku tulis ini gitu dan emosionalnya itu kan keluar ya pas kita ini. Benar. Oh iya, berarti mungkin aku harus kembali menulis lagi. Iya, itu. Luangkan waktu untuk nulis karena lagi. Karena dari awal kita mulai tadi kan muka Safir yang paling susah ya BTW ya. Sampai ada di situ tadi ada warningnya ya. Safir powernya tolong powernya gitu ya. Karena memang agak berat kayaknya hari ini untuk Safir gitu ya. Badai gitu ya. Nah satu lagi mungkin kita bisa cari lingkungan yang suportif. Nah itu juga. Jadi betul. Udah tahu nih sendiri lagi berantakan. Jangan menuju jalan yang lebih berantakan. Iya, lebih terjal lagi, lebih tajam gitu batu-batunya. Ini kalau aku ke situ, teman-teman yang ini nih pasti bukannya support, tapi malah kayak tulah kan, makanya kan udah dibilang. Apa beban lagi ya gitu ya? Beban. Ternyata aku salah selama ini, benar aku salah, benar aku tidak mampu, benar aku gitu, benar aku salah gitu. Jadi kan kalau kita nyari, makanya kayak aku bilang tadi, mungkin healingku adalah main kan, ketemu sama teman-teman, tapi aku milih teman-temannya yang kayak aku harus sama teman yang ini nih, yang kalau misalnya yang bukan ngejudge habis-habisan gitu ya, ngejudge, tapi juga bukan yang ngedikte atau kayak si paling tahu apa yang kita lakukan tuh benar atau salah gitu. Jadi kayak memang main sama teman-teman yang memang mereka bisa jadi pendengar yang baik, bisa ngasih solusi yang lumayan baik juga lah, kita bilang lah gitu ya. Walaupun kita kan dari solusi masih lumayan, karena gini, nggak selalu diterima. Iya, karena kan ada yang bisa kita terima, ada yang enggak kan. Solusi dari teman-teman kita nih kayaknya ini nggak cocok deh aku, yang ini oke. Tapi kita cari yang itu, bukan yang kan udah dibilang. Kalau yang kalimatnya gitu kan kayak aduh salah nih gitu, salah cari lingkungan, malah dapat solusi, makin mencintai diri sendiri, malah makin overthinking. Makin overthinking. Bener kali ya aku salah selama ini, bener ya kayaknya jalan yang aku pilih nih harusnya nggak kesini gitu kan. Jadi
ragu lagi kitanya, lagi goyang lagi gitu. Banyak banget rupanya cara untuk bisa mencintai diri sendiri. Iya, dan balik lagi cari aja cara. Iya benar, kita yang cari, kita yang kayak Ida bilang meluangkan waktu sih kayaknya, meluangkan waktu untuk berpikir akan itu. Ini sebenarnya hari ini aku udah bersyukur belum ya? Hari ini badan nih baik-baik aja, nggak sakit, aku nggak banyak pikiran, nggak membuat satu pikiran yang rumit sehingga badan aku jadi drop kan, kayak gitu kan. Biasa tuh orang-orang yang dengan penyakit asam lambung tuh mulai aware untuk menyayangi dan mencintai diri sendiri, karena memang selama ini kayak dipakai badannya terlalu keras, terlalu hard gitu ya, sehingga tiba-tiba drop Drop banget langsung. Aduh ya, mudah-mudahan kita semuanya bisa mencintai diri kita sendiri dengan cara yang benar ya guys. Nggak usah ngasih ini deh, sosok ngasih petuah ke orang deh ya. Kita mau lihat hasilnya aja ya, hasilnya besok kita ketemu seperti apa, di episode raut wajahnya gitu kan, apa udah lepas. Pakai kacamata yang lain nggak? Gitu, jangan kuning, mungkin kuning menggambarkan sesuatu yang agak karena masih warm ya, itu kan jadi kayak coba deh besok pakai lebih warna-warna biru kali ya, yang lebih ini apa sih, warna pelangi ya, pelangi gitu, biar matanya berputar-putar gue lihat warnanya kemana nih mata nih, ke depan, ke samping, kemana nih gitu, nggak kebaca lawan. Kenapa warna-warni kali nih? Iya, nggak kebaca lawan gitu, ya kan. Terima kasih ya Ida dan Tika sudah banyak sebenarnya bukan makasih ke kita sih, ini kan cuma tema kita aja. Temanya aja, kita punya sakit masing-masing sih sebenarnya. Ya paling apa ya, kalau salah satu juga hiburan kita tuh, media sosial tuh sebenarnya bisa kita jadikan hiburan asal kita pintar-pintar pilih. Aku tuh dan bahkan di sini kita lagi self love loh, karena ini pekerjaan yang kita cintai. Menjalani pekerjaan yang kita cintai. Gitu. Sama misal kayak di media sosial tuh ada beberapa akun yang kita kan kalau ngelihat itu kayaknya terhibur banget, ada kan. Misal kayak ada akun-akun yang membahas sesuatu yang ringan gitu. Terus kadang kayak kita ngeliat, aku pernah lihat satu akun ya. Jadi tuh kayak podcast berdua. Terus aku ingat banget hari itu tuh aku kayaknya lagi ya Allah tolong ya Allah gitulah, pokoknya capek beratnya sih, tiba-tiba dia kayak oke, sekarang aku mau tanya, sabun bayi buat apa? Iya buat mandiin bayi. Nah sabun cuci piring buat apa? Buat cuci piring, bersihin piring gitu. Terus sabun batang buat apa? Dia nanya gitu kan. Coba temen lawan ngobrol ini nggak bisa jawab buat apa gitu. Nah aku ngerasa dia membiarkan kita berpikir kemana-mana kan gitu, kayak sabun batang buat apa gitu. Nah hal sesimpel kan sebenarnya ya udah gitu tuh kan nggak kepikiran sama kita, itu akan menjadi sesuatu yang bisa menenang atau bikin kita teralihkan sesaat gitu, karena kita jadi ikut mikir ya buat apa ya gitu. Jadi kita kayak melupakan yang tadi yang bikin beban kita gitu. Jadi, kan. Boleh lah kali ya nyari akun-akun yang memang bikin kita tuh nggak teralihkan. Kadang-kadang memang nggak sengaja gitu ya ketemu yang memang bikin kita ketawa tuh kayak terpingkal-pingkal gitu, dan ngulang lagi lucu ya. Bahkan sambil baca komen kok aduh geli banget gitu ya. Kadang seneng banget. Kadang-kadang kan algoritma Instagramnya juga agak-agak nih ya kan. Tahu kita lagi pikiran, yang keluar juga mirip-mirip nih gitu. Ya nggak sih? Kayak aku yang kayak gitu di TikTok sih yang kayak gitu. Iya kan, maksudnya kayak aku lagi galau masalah ini kok ada kok dia tahu ya itu makanya jangan deket-deket dia terus gitu ya. Memang. Tapi itulah kalau kita menemukan yang kayak aku bilang tadi, akun-akun yang memang ini lucu nih ternyata bisa bikin healing kita sebenarnya. Jadi batin kita jadi lebih sehat ya. Lebih sehat, dan banyak banget yang komentar makasih ya udah hadir di dunia. Iya konten dia tuh lucu-lucu. Benar. Kita kadang nggak kepikiran ya kok ada orang-orang yang kadang dia ngambil dari cerita masa lalu, cerita masa kecil yang dia jadiin meme sekarang gitu, dan itu relate sama kita-kita yang memang ada di masa itu yang saat ini sedang dipenuhi dengan masalah. Astagfirullah. Iya, aku juga masalah di sebelah Apa sih? Ada apa di balik tudung saji ini ya? Sudah spektrumnya melebar. Iya. Gitu. Jadi memang mungkin boleh self love itu dengan cara self reward, tapi pertimbangan lagi pengorbanan atau hal-hal yang sudah kita lakukan tuh yang worth it lah untuk mendapatkan self reward, karena kayaknya self reward itu sesuatu yang
wow gitu. Iya. Tapi walaupun memang boleh kita merayakan pencapaian sekecil apapun itu Iya. boleh. Tapi asal sesuai sih. Yang penting Iya. jangan nggak sesuai. Iya, jangan sampai udah self reward yang itu ada lagi yang lain yang bikin kita sakit dan Iya. kita Misalnya. Iya utang gara-gara iya. self reward. Tadi aku harus ke Maldives nggak bisa karena iya. masalah tahun ini bulan ini berat banget nih. Harus self rewardnya ke Maldives nggak bisa. Nggak bisa. Ninggalin hutang habis itu. Iya. Kan masalah baru iya, lagi. pulang BTW. harus bayar utang atau Nah. ngumpet-ngumpet aku belum Harus bisa ngumpet, bayar benar. utang. Yang belum bayar utang. Nah, Ah. tuh. Oh jangan-jangan ini juga Iya, salah satu ini juga beban salah ya. satu korban. Banyak banget yang berhutang ya belum bayar sampai sekarang ya. Bayar, Akhirnya dia healing nih. udah healing yang mudah aja, yang murah juga. Iya. Makan siomay. Iya. Siomaynya lele kan? Lele. Udah lama kan? Iya. Lele di depan Jadi SD. lapar ya. Jadi lapar nih. Apa ya? Boleh nggak? Boleh nggak nih? Kalau makan-makan gitu kita cinta sama diri kita nggak sih? Apa ngerusak diri kita? Sekali boleh. Sekali boleh ya? boleh. Ini saking self makan terus jadi gendut. Itu